Pertama mungkin Pak, sempat ramai juga mungkin tanggapan dari Bapak hasil yang kemarin yang soal Gerald Pak, kita juga pengen Jakarta, South Sulawesi News 25, drama panas jelang putaran keempat. Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia semakin menyita perhatian publik sepak bola Indonesia setelah Ketua Umum PSSI Erick Thohir melontarkan protes keras terhadap penunjukan wasit yang dinilai tidak adil. Kirimin surat resmi ke AFC mengenai penunjukan wasit sekarang, yang ternyata wasitnya dari negara regional yang sama, dari Kuwait. Di mana Indonesia yang tergabung di grup B bersama Arab Saudi dan Irak justru harus bersiap menghadapi pengadil lapangan dari Kuwait, negara yang masih satu kawasan dengan dua calon lawan berat Garuda. Dan hal inilah yang langsung memicu pertanyaan besar soal objektivitas FIFA maupun AFC dalam menjaga integritas kompetisi sebesar kualifikasi menuju Piala Dunia. Karena di satu sisi seharusnya transparansi dan keadilan menjadi fondasi, namun di sisi lain Indonesia lagi-lagi merasa terpojok oleh keputusan yang syarat kontroversi. Erick bahkan menegaskan dalam jumpa pers di Stadion Utama Gelora Bung Karno bahwa surat resmi sudah dikirim Sekjen PSSI ke FIFA dan dirinya juga segera mengirim protes tambahan ke AFC agar pengadil bisa diganti dengan sosok yang lebih netral, misalnya dari Jepang, Australia, Tiongkok, atau bahkan Eropa, bukan dari lingkaran kawasan Timur Tengah yang jelas rawan konflik kepentingan. Langkah ini ia anggap penting karena jadwal duel Indonesia. Ya, kita lihat hasilnya. Memang tekanan itu ya menarik lah ya. Rupanya dengan sepak bola kita bangkit, rupanya banyak juga pihak-pihak yang mengantisipasi berlebihan. Padahal menghadapi Arab Saudi pada 9 Oktober 2025 pukul 00.15 WIB dan Irak pada 12 Oktober pukul 00.15 WIB pukul 2.30 WIB di King Abdullah Sport City, Jeddah bukan sekadar pertandingan biasa, melainkan ujian hidup mati yang bisa menentukan arah perjalanan Garuda di kancah dunia. Dan karena itu, Indonesia berhak mendapat pengadilan yang bersih. Erick juga mengingatkan bahwa tekanan sudah dirasakan sejak jauh hari, mulai dari gagalnya laga uji coba kontra Kuwait di Surabaya, kabar miring soal potensi pengawalan yang longgar, hingga keterlambatan tim saat bertanding di luar negeri, hingga pembatasan jumlah supporter Indonesia di Arab Saudi, meski kenyataannya diaspora Indonesia di sana begitu besar dan bisa menjadi kekuatan moral yang luar biasa. Situasi ini membuat PSSI memilih jalan lain, yakni menurunkan tim advance lebih awal dan menentukan hotel secara independen, agar persiapan tidak bergantung pada rekomendasi tuan rumah, langkah yang jarang terjadi, namun dinilai wajib dilakukan demi keamanan dan kenyamanan skuad Garuda. Di tengah serba sulit ini, ada satu kabar baik yang sempat melegakan, yaitu keputusan FIFA untuk menghapus akumulasi kartu kuning dari putaran ketiga, sehingga para pemain inti yang tadinya terancam absen kini bisa tampil penuh, walau Erick tetap memberi catatan bahwa keuntungan ini bisa jadi semu, sebab lawan juga ikut diuntungkan. Publik pun terbelah dalam menyikapi langkah Erick, ada yang mendukung penuh sikap berani mantan bos Inter Milan itu, karena berani menabrak arus dan membela kepentingan bangsa, namun ada pula yang menilai Indonesia seharusnya lebih fokus memperkuat mental dan strategi ketimbang larut dalam isu wasit. Meski begitu, mayoritas pecinta bola tanah air percaya bahwa keberanian Erick melawan arus federasi besar adalah bentuk nyata menjaga marwah merah putih di pentas dunia. Karena sepak bola tidak hanya soal adu strategi dan fisik, tetapi juga soal perang psikologis dan intrik di balik layar yang tak kalah menentukan. Kini sorotan tertuju pada FIFA dan AFC. Apakah mereka akan membuka mata dan meninjau ulang penunjukan wasit, atau justru mengabaikan desakan Indonesia? Dan apapun hasilnya, jelas bahwa duel di Jeddah nanti bukan hanya soal 90 menit pertandingan, tetapi juga tentang bagaimana Garuda menghadapi tantangan eksternal yang bisa menguji mental, keberanian, dan persatuan bangsa. Publik tentu berharap keadilan tetap berdiri tegak.